Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas tinggi akan membahas mengenai konsepsi multimodal dalam pembelajaran. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuntarto, MPD MKom Eng. Disusun oleh kelompok 1 dari R001 yang beranggotakan 1. Nur Hakiki dengan NIM A1D118001, Novianti dengan NIM A1D118002, Baidillah dengan NIM A1D118003, Silya Anindi Putri dengan NIM A1D118004, Husnia Salmiani dengan NIM A1D118005, Rahmawiyah dengan NIM A1D118006, Maria Magdalena dengan NIM A1D118007, Tamara Putri Selani dengan NIM A1D118008. Materi yang akan dibahas mengenai 1. Definisi multimodal. 2. Multimodal dalam pandangan konstruktivisme. 3. Dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran literasi multimodal. Pembahasan yang pertama mengenai definisi multimodal. Teori multimodal adalah pendapat multimodal berdasarkan penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumen yang meliputi multimodal dalam bahasa Inggris, analisis multimodal kartun, bahan multimodal dan sastra, analisis wacana multimodal, pengajaran multimodal, multimodal strategi approach, dan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Baiklah, selanjutnya mengenai multimodal dalam pandangan konstruktivisme. Multimodal adalah upaya untuk memahami berbagai cara representasi pengetahuan dan pembuatan artinya, menurut Jewett dan Kress tahun 2003. Konstruktivis adalah filosofi pengetahuan konstruktif atau pembentukan subjek itu sendiri, menurut Piaget tahun 1971. Selanjutnya mengenai pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, memprioritaskan proses. Yang ketiga, memakulasi pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan untuk membangun pengalaman. Pembahasan selanjutnya mengenai dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang terkait dengan prevalensi teks multimodal, khususnya teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan perlunya literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi, menurut Kress dan Lewin tahun 2001. Kedua, dimensi literasi multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengakuan bahwa pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal. Membaca orang dalam kehidupan sehari-hari mulai dari bentuk ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, tindakan, dan pakaian yang khas, menurut Ottole tahun 1994. Selanjutnya mengenai pembelajaran literasi multimodal. Pendekatan sistemik untuk mengajar teks visual menekankan pengajaran eksplisit dari fitur umum teks visual dan memperkenalkan strategi multimodal umum yang digunakan untuk melibatkan peserta didik. Ini bertujuan untuk memberikan landasan pedagogis yang menginformasikan teori sistem fungsi dan pemahaman dari penelitian multimodal. Memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran peserta didik dengan penggunaan yang tepat dari struktur dan bahasa meta untuk menafsirkan teks visual. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai konsep multimodal. Menurut Kress tahun 2009 pada halaman 4,
memaparkan bahwa multimodal adalah teori yang terlihat di banyak modus yang berbeda yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan diri. Teori ini relevan sebagai peningkatan alat teknologi dan terkait akses ke multimedia menyusun perangkat lunak telah menyebabkan orang bisa dengan mudah menggunakan banyak modus dalam seni, menulis, musik, dan tari, dan setiap hari interaksi dengan satu sama lain. Sebuah mode secara umum didefinisikan sebagai saluran komunikasi yang mengakui budaya. Di era teknologi seperti sekarang ini, penggunaan media digital yang merupakan bentuk pengajaran multimodal untuk proses pembelajaran bahasa mulai dikembangkan. Menurut Sariman, TP, Rozak NA, dan Nur NF, tahun 2013 halaman 1172, ada 6 faktor yang mempengaruhi keterkaitan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, tipe informasi yang disajikan. Yang kedua, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital. Yang ketiga, elemen multimodal. Yang keempat, alasan mengakses konten digital. Yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital. Dan yang keenam, tipe dari konten digital. Keenam faktor ini berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa. Bahkan pada tataran calon guru dan guru, literasi memiliki aliterasi tingkat tinggi berdasarkan penelitian Nathanson, Pruslow, dan Levitt. Dalam penelitian Nathanson, Pruslow, dan Levitt tahun 2008 halaman 313 menjelaskan berdasarkan survei kuesioner dari 747 siswa yang terdaftar di Sekolah Pascasarjana Pendidikan pada September 2006 bahwa temuan menunjukkan prevalensi aliterasi tinggi, kemampuan untuk membaca tetapi tidak tertarik dalam membaca pribadi. Meskipun mahasiswa pascasarjana mengakui pentingnya membaca bagi guru, mereka sendiri tidak menunjukkan investasi dalam membaca pribadi. Indonesia menduduki peringkat ke-60 pada ranking literasi dunia, menurut Miller dan McKenna tahun 2016 pada halaman 1. Ranking tersebut berdasarkan penilaian yang menyajikan potret kompleks dan bernuansa vitalitas budaya bangsa. Hal itu menunjukkan rendahnya literasi masyarakat Indonesia. Pendidikan bahasa seyogyanya sejak dini melakukan interpretasi bahasa sebagai media dengan konten untuk membangun literasi di berbagai bidang ilmu. Literasi tertentu sejak terkait erat dengan keterampilan berbahasa. Seseorang mampu menghasilkan karya dengan bahasa, karena yang dihasilkan pun mampu mengungkapkan kualitas keilmuan, pemahaman, dan hasil pemikiran seseorang. Pembelajaran literasi membaca menuntut semua komponen pendidikan termasuk pengajar bahasa untuk terus memperbarui kecakapannya sesuai perkembangan zaman yang berbasis digital. Kegunaan mesin pencari melalui internet mampu mempermudah para pengajar untuk mengakses perkembangan informasi terbaru mengenai bidang bahasa. Para guru seharusnya mampu menginterpretasikan teks multimodal dan merancang serta mengkomunikasikan suatu keilmuan melalui teks multimodal tersebut serta mampu mentransfer pengetahuan dan kemampuannya tersebut kepada siswa. Semakin sering seorang guru menghabiskan waktu di internet dan semakin sering merancang dan menggunakan struktur multimodal, semakin meningkat kemampuan pengetahuan dan kemampuannya dalam menggunakan literasi multimodal untuk pembelajaran bahasa. Multimodal memiliki peluang untuk mengoptimalkan kemampuan literasi baik dari pihak pengajar maupun siswa. Multimodal yang dilakukan pada literasi membaca kali ini disesuaikan dengan kebutuhan usianya. Pemilihan berbagai modus tentunya berdasarkan dimensi-dimensi literasi serta mengoptimalkan seluruh kompetensi siswa. Literasi merupakan kompetensi komunikasi dan kebutuhan dalam perkembangan yang mandiri. Kemampuan berkomunikasi melalui bahasa tulis merupakan kebutuhan setiap anggota masyarakat untuk bertahan dalam dinamika kekuatan global yang sedang melanda dunia dewasa ini, yakni perkembangan teknologi komunikasi. Kemampuan tersebut diyakini dapat
membentuk pribadi yang mandiri, yang mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, sehingga berpotensi untuk mengarahkan perkembangan iptek itu sesuai dengan visinya. Itu berarti semua orang berhak mendapatkan dan membentuk kemampuan literasinya, tanpa memandang latar belakang pendidikan, termasuk para siswa yang mengenyam pendidikan non-formal. Namun dalam penggunaan internet sebagai aktivitas literasi media, menjadikan ketergantungan pada internet ini memiliki kelemahan yang cukup fatal, yaitu jika ketersediaan data internet habis, mahasiswa tidak bisa mengakses media. Saran dari penelitian ini adalah dilakukan penelitian literasi media pada skala besar. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian literasi menggunakan multimodal yang memiliki objek pelajar non-formal. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya pengembangan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penerapan pendekatan multimodal dalam penerapan multimodal yang dilakukan dalam wacana literasi membaca tentunya berdasarkan dimensi-dimensi literasi. Tujuan lainnya yaitu untuk mengidentifikasi proses penerapan pendekatan multimodal pada pembelajaran literasi membaca, serta untuk mengkaji proses pembelajaran literasi membaca. Pembelajaran literasi membaca akan terbentuk lingkungan, menumbuhkan kebiasaan dan menjadikan kegiatan membaca. Manfaatnya yaitu mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pembelajaran, menambah wawasan dan cara belajar dalam keterampilan bahasa, menambah keberagaman cara penerapan multimodal pada pembelajaran literasi, menambah kompetensi sebagai bekal kemampuan dasar intelektual individu sebagai manusia, dan menambah manfaat di lintas